para pejuang Al-Hassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Hassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Hassam, Multaha Al-Hassami. Awalnya sebuah ambulan diberhentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya apakah ia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma supir ambulan." Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. "Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana?" Tentu saja si sopir tidak percaya, ia pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun di belakang. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" Begitulah tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Begitulah jawabnya. Kedua terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidin atau takut kepada musuh. "Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Begitulah jawabnya. Kedua terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidin. Bahkan hal ini pernah disebutkan khotib Masjid Izzuddin Al-Hassam di wilayah Nashirat Gaza, serta pernah didatangkan TV channel Al-Quds. Sang khatib bercerita seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara "Utsbut sabatkallah" yang maknanya kurang lebih, "Tetaplah di tempatmu, maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi, dan ketika tank melewati ranjau yang telah ia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka diangkut helikopter. Ketiga, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. Keempat, sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mahrohah. Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau, saat mengulur kabel tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi. Untungnya semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tiba-tiba saat fajar terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Kelima, keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahidin Palestina menuturkan kisah aneh saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais. Ia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah tersebut. Sejumlah mujahidin lainnya juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyian. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian bom-bom Israel datang menghujam wilayah itu. Tetapi para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian.